Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 26 dengan saya sendiri, Alfadin Mubian Ozura dengan NIM 302022000254 dan rekan saya. Saya Krisma Ayudasari dengan NIM 302022000300. Izinkan kami untuk menyampaikan diskusi dari kelompok kami mengenai perancangan bangunan jembatan yang kami buat. Next. Baik, pada model struktur jembatan yang kami buat ini, kami dibantu dengan software SAP 2000, di mana pada permodelan ini difungsikan untuk menganalisa struktur jembatan akibat pembebanan yang terjadi pada jembatan yang kami buat. Dan jenis dari jembatan yang kami buat ini adalah jembatan Through Pratt Truss, di mana perancangan desain dari Pratt Truss adalah Thomas dan Caleb Pratt, yaitu seorang insinyur kereta api, di mana jembatan ini menjadi favorit para insinyur sipil karena efektif menghilangkan gaya daripada desain-desain yang lainnya. Kemudian untuk preliminary design, yang pertama ada dari jenis jembatan yang kami buat, di mana jenis dari jembatan yang kami buat adalah Through Pratt Truss. Kemudian untuk bentang dari jembatan yang kami buat, yaitu sepanjang 55 meter. Kemudian lebar dari jembatan yang kami buat, yaitu selebar 10 meter. Kemudian untuk tinggi rangka jembatan yang kami buat, itu setinggi 6 meter. Kemudian di sini ada data dari jembatan yang kami buat, di mana terdapat data struktur atas jembatan, kemudian terdapat mutu material, dan terdapat berat jenis dari material yang kami gunakan. Jenis jembatan yang kami buat yaitu Through Pratt Truss dengan kelas jembatan A, kemudian untuk lebar lantai yaitu 10 meter, tinggi rangka 6 meter, lebar trotoar 2 meter, jarak segmen 5 meter, jarak antar girder 1,3 meter, kemudian bentang jembatan 55 meter. Kemudian untuk mutu material yang kami gunakan, di mana beton menggunakan FC 30 MPa, kemudian untuk baja tulangan menggunakan FY 240 MPa, kemudian untuk baja 37 menggunakan FU 370 MPa. Soalnya untuk berat jenis dari material yang kita gunakan, di mana untuk beton bertulang yaitu sebesar 2.500 kg per meter kubik, kemudian untuk baja yaitu 7.850 kg per meter kubik, kemudian untuk aspal yaitu 2.200 kg per meter kubik, untuk air 980 kg per meter kubik, dan untuk pipa karbon yaitu 1.530 kg per meter kubik. Selanjutnya, data jembatan adalah data pembebanan dan profil baja. Untuk data pembebanan, tebal aspal dan overlay itu 0,1 meter, kemudian tebal trotoar 0,3 meter, tebal plat lantai 0,2 meter, tebal genangan air 0,05 meter, dan juga diameter pipa sandaran 0,0739 meter. Selanjutnya untuk profil baja, untuk bottom chordnya itu kita menggunakan baja WF 400 kali 400 kali 20 kali 35 mm. Untuk gelagar melintang menggunakan WF 900 kali 300 kali 16 kali 26 mm. Untuk gelagar memanjang kita menggunakan WF 900 kali 300 kali 16 kali 26 mm. Selanjutnya untuk batang diagonal menggunakan WF 400 kali 400 kali 13 kali 21 mm. Untuk top chordnya menggunakan WF 400 kali 400 kali 45 kali 70 mm. Bridging atas menggunakan WF 250 kali 250 kali 9 kali 14 mm. Dan yang terakhir untuk ikatan angin menggunakan L 150 kali 150 kali 12 mm. Selanjutnya untuk analisa pembebanan ada 4. Yang pertama ada beban mati atau bisa disebut juga dengan MS. Yang kedua beban mati tambahan itu MA. Yang ketiga ada beban lalu lintas. Dan yang terakhir ada beban aksi lingkungan. Untuk pembebanan mati,
ada faktor beban, YMS, kemudian ada keadaan batas layan, itu faktornya ada satu, untuk keadaan batas ultimate-nya ada satu juga. Untuk rumusnya sendiri itu nanti P kali L kali T kali berat jenis kali faktor keadaan batas layan. Untuk komponennya itu plat lantainya kan panjang 55 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 0,22 meter. Didapatkan hasil dari pembebanan tersebut itu untuk beban layan 3.300 kilo Newton dan beban ultimate-nya 4.290 kilo Newton. Selanjutnya ada beban mati tambahan. Untuk rumusnya itu sama, MS kali P kali L kali T kali berat jenis kali YMA. Komponennya ada aspal dengan berat jenis 22 kN per meter kubik, air hujan dengan berat jenis 9,8 kN per meter kubik. Kemudian untuk pipa sandarannya berat jenisnya 78,5 kN per meter kubik, dan trotoar berat jenisnya 25 kN per meter kubik. Hasil dari analisa bebannya mendapatkan untuk pembebanannya untuk aspal 1.210 kN, untuk beban layan aspal 1.210 kN, dan beban ultimate-nya 2.420 kN. Kemudian untuk air hujan didapatkan beban 323,4 kN, beban layan 323,4 kN, dan beban ultimate-nya mendapatkan 646,8 kN. Selanjutnya untuk pipa sandaran mendapatkan hasil pembebanan 0,19 kN, beban layannya 0,19 kN, dan beban ultimate-nya mendapatkan hasil 0,38 kN. Kemudian yang terakhir untuk trotoar, bebannya mendapatkan hasil 825 kN, beban layan mendapatkan hasil 825 kN, dan beban ultimate 1.650 kN. Selanjutnya untuk beban lalu lintas itu ada beban lajur, beban truk, gaya rem, dan beban pejalan kaki. Untuk hasil dari perhitungan kami, beban lajur mendapatkan hasil 67,98 kN per meter. Selanjutnya untuk beban truk itu mendapatkan hasil perhitungan 146,25 kN. Kemudian untuk gaya rem mendapatkan hasil 148,75 kN, dan untuk beban pejalan kaki 5 kN. Selanjutnya adalah beban gempa, di mana pada beban gempa terdapat perencanaan desain spektra gempa yang dapat dilihat pada lampiran berikut. Kemudian kita menentukan kinerja dari seismiknya, di mana zona gempa yang kami gunakan yaitu pada zona 4. Next. Kemudian kami menentukan faktor modifikasi respon untuk bangunan antar elemen struktur, di mana hubungan dari elemen struktur yang kami pilih yaitu sambungan muai atau dilatasi pada bangunan atas untuk semua kategori yaitu sebesar 0,8. Untuk analisa gaya gempa yaitu sebesar 1204,8 kN. Selanjutnya berikut ini adalah step dari modeling jembatan yang kita buat, di mana kita buat dengan cara melakukan new model, kemudian kita edit grid data sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan, kemudian selanjutnya kita mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk step selanjutnya yaitu untuk mendefinisikan profil pada frame yang akan kita desain, kemudian kita mendefinisikan beban pada frame, selanjutnya kita mendefinisikan material yang kita gunakan. Langkah selanjutnya kita assign beban MA, TP, EW pada join yang
telah kita pilih, kemudian kita assign juga beban truk, kita assign selanjutnya beban gempa. Next. Dan langkah terakhir yaitu kita melakukan proses running, yaitu analisis, di mana bisa dilihat berikut ini merupakan hasil dari running yang kita lakukan, di mana untuk aksial kombinasi itu sebelah kiri terdapat aksial kombinasi dari kuat 1 TT, kemudian yang kedua ada shear atau geser dari kombinasi kuat 1 TT, dan yang ketiga terdapat momen 33 kombinasi dari kuat 1 TT. Selanjutnya, untuk rekapitulasi input beban menggunakan pemodelan SAP 2000, untuk hasil berat sendiri, untuk rangka baja dan plat lantai dihitung menggunakan SAP. Kemudian untuk beban mati tambahan, untuk aspal 2,2 kN per meter persegi diinput sebagai beban area, dan juga untuk air hujan 0,49 kN per meter persegi diinput sebagai beban area juga. Kemudian untuk trotoar diinput sebagai beban merata dengan nilai 7,5 kN per meter. Selanjutnya tiang sandaran 1,5 kN diinput sebagai beban titik. Pipa sandaran 0,19 kN per meter diinput sebagai beban merata. Untuk beban lalu lintas yang pertama TD BTR 9,04 kN per meter diinput sebagai beban merata. Yang kedua TD BGT 67,98 kN per meter diinput sebagai beban merata. Selanjutnya beban truk TT 500 kN. Kemudian gaya rem TB 1,63 kN. Kemudian pejalan kaki TP 5 kN per meter. Berikutnya adalah beban aksi lingkungan. Angin tekan 27,88 kN diinput sebagai beban titik. Angin hisap 13,94 kN diinput sebagai beban titik. Kemudian untuk angin atau EW 0,021 kN diinput sebagai beban titik. Yang kedua ada beban statis EQ 1204,75 kN diinput sebagai beban di pusat massa. Selanjutnya, untuk kombinasi pembebanan jembatan, kita mengikuti ketentuan berdasarkan SNI 1725/2016 yang bekerja pada jembatan diperoleh sebagai berikut. Berikut adalah lampirannya, dapat dilihat pada presentasi. Nilai seseorang harus dilihat dari apa yang dia berikan dan bukan dari apa yang bisa dia terima oleh Albert Einstein. Semoga dengan presentasi ini kami dapatkan nilai yang semaksimal mungkin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih dari saya Krisma dan partner saya Alfadin Zura. Kami pamit sekian. diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.